karena kan gue cuman ngepromosin aja, nggak memaksakan gitu. Kalau dia mau pakai link itu ya nggak apa-apa, kalau nggak juga ya udah. Akunnya tuh kayak otomatis sengaja buat ngalahin setelah gue menang. Kayak udah diatur gitu sama adminnya. Paling gede 15 juta gue menang. 6 juta gue kalah dalam sehari. Itu kata-kata manis saya sih bang. Biar player percaya, oh nih situsnya bagus nih. Sebenarnya tuh pola-pola itu pola-pola kayak dibuat sama atasannya bang. Buat apa sih namanya, pemanis. Biar orang itu kayak, oh nih polanya nih tertarik nih buat main situs ini. Indonesia menjadi negara dengan pemain judi online terbanyak se-Asia Tenggara. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan atau PPATK, diperkirakan mencapai 200 triliun dengan 77% pemain bermodal 100.000. Sehingga setidaknya 1 dari 10 orang setiap harinya mempertaruhkan uang mereka pada mesin judi. Jadi walaupun nggak ada uang lebih tuh, kadang ada beberapa temen gue juga kayak maksain buat main, cari uang kemana, pinjam ke temen lah, entah kemana lah. Kayak akhirnya ujung-ujungnya gue main lagi karena ketika tiba-tiba gue lagi nggak ada uang, terus ada nih uang sedikit buat gue main, tiba-tiba dikasih menang lagi. Jadi terpaku di situ sih sebenarnya. Walaupun kemenangan uangnya sebenarnya balik lagi buat bermain lagi, main lagi, sama aja nggak menang sih sebenarnya. Kecanduan ini bisa berdampak buruk apabila diteruskan. Judi online kian marak. Perkembangan teknologi dan internet merubah perilaku masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data pengguna internet di Indonesia menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJII, pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 215,63 juta pada periode 2022 sampai 2023. Dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya sebesar 210,03 juta. Bermain judi slot itu sebenarnya yang dilawan itu kayak sistem, kayak udah diatur otomatis gitu. Dikasih tahu tuh admin sekarang game yang lagi bagus apa aja, yang win rate lagi bagus tuh apa aja, nanti dikasih tahu polanya. Cuman setelah gue lakuin ya sebenarnya itu nggak guna apa-apa, nggak ada pengaruh menang ataupun kalah. Ada beberapa yang sampai gue menang tuh menurut gue lumayan besar lah. Cuma beberapa aja ya, kayak 3-4 orangan lah. Di situ pun dia ada kayak minta fee atau komisi dari hasil yang gue menangin itu. Biasanya perbandingannya kayak minta komisi 20% dari apa yang gue dapet. Paling gede 15 juta gue menang. 6 juta gue kalah dalam sehari. Ternyata perkembangan teknologi banyak disalahgunakan. Judi online salah satunya menjadi sebuah permainan yang dapat menghasilkan uang secara mudah, hingga membuat masyarakat tergiur dengan uang yang didapatkan dari judi online. Ada banyak jenis judi online di Indonesia, diantaranya slot, sport, kasino, tembak ikan, lotre, dan masih banyak yang lainnya. Karena begitu mudah menggunakannya, sehingga tak jarang banyak masyarakat yang malah terjebak dalam permainan judi online. Aplikasi ini juga dioperasikan oleh admin yang menjadi penentu mulainya permainan tersebut. Kami bertemu salah satu mantan admin judi online. Awalnya peluang untuk mendapatkan penghasilan besar merupakan alasan utama yang mendukung dirinya untuk bergabung menjadi admin judi online. Namun setelah lama menjadi admin, akhirnya ia berpikiran untuk berhenti dan beralih profesi. Oh, kalau koneksi itu dari sosial media bang. Iya, dari awalnya kayak temen nih, lu pengen masuk dunia ini, lu dari sosial media itu Telegram, ntar dicari, itu nama situs siapaan. Enggak, ditanyain dulu sebelumnya udah pernah kerja di situs mana. Nah itu baru dikasih tahu situs ini kak. Kalau yang lain sih kayaknya keamanannya kurang sih bang. Iya keamanannya kurang. Terus kerjanya juga nggak bisa di mana aja. Kalau ini kan kayak jatuhnya WFH, di mana bisa. Tugasnya adminnya itu kayak lu nyari ini bang, nyari orang-orang yang buat main di situs gua dengan kejaminan kemenangan lewat WhatsApp ya.
Itu dapat dari ini ya bang, dari CS-nya. Langsung dikasih database-nya. Jadi ntar itu gue langsung ngechat itu satu-satunya. Iya, enggak satu-satu sih, ada aplikasi Google. Iya, WhatsApp sender. Lu masukin nomor, kata-kata, langsung keluar tuh semuanya. Ngechat sendiri, otomatis. Sebenarnya nggak aman sih bang. Itu bisa ditipu-tipu lah. Misalnya lu kemenangan gede nih. Nah itu keamanannya nggak terlalu aman, bisa diblokir. Jadi uang lu ambil, lu nggak bisa narik. Kisaran gaji tuh dia per ini bang, per orang. Ya misalkan lu target 10 orang. 10 orang itu 400.000. Oh sebenarnya tuh pola-pola itu pola-pola kayak dibuat sama atasannya bang, buat apa sih namanya, pemanis, biar orang itu kayak oh nih polanya nih tertarik nih buat main situs ini, gitu sih bang. Itu belum pasti menang bang, itu dibuat sama atasannya, dibuat-buat aja sih. Itu kata-kata manis saya sih bang, biar player percaya oh nih situsnya bagus nih, atau enggak dicoba dulu aja kak, nanti kalau misalkan nggak profit uangnya balik. Itu kan menjaminkan player percaya dan bertahan di situs gue. Sistem pembagiannya tuh kayak gue ngasih kayak kata-kata nih kak, dicoba dulu aja kak, saya nggak basa-basi kayak admin-admin yang lain. Nanti kalau misalkan kakaknya naik jangan lupa bagi 2 ya. Nah itu kebanyakan kayak player gue pada percaya, dan akhirnya ada yang JP sebagian enggak. Nah yang JP itu baru bagi 2 ke gue sih lah. Biasanya kalau misalkan gue nih bang ya, kalau ada yang protes nih, itu gue dimin aja bang, nggak gue tanggepin. Kata-katanya kayak mohon maaf nih kak, sebelumnya saya ingin menaruhkan situs saya dengan kejaminan menang 100%. Jika kakak tidak percaya boleh dibuktikan secara langsung, dan jika kakak kalah dan tidak profit, uang akan kembali. Di situ pasti langsung percaya bang. Jadi adminnya tuh banyak yang emang dari IG tuh nge-DM, cuman nggak pakai akun real gitu, emang khusus judi online gitu kan. Habis itu ntar dia lihat gitu Instagramnya, terus fee-nya berapa, tinggal pilih aja mau yang mana. Cuman kayak apa enggak foto gua, apa enggak video TikTok gitu. Ya udah habis itu gua taruh linknya, buruan main kayak gitu-gitu. Cewek-cowok bisa, followersnya tuh kalau misalnya dia judi online-nya baru mungkin 2.000 followers bisa, cuman kalau yang gua harus 10.000 ke atas. Ya sadar sih, cuman kan kayak yang pasti terkait tuh kayak maksudnya yang udah gede-gede gitu loh. Masih yang kecil sih kayaknya masih agak santai dikit, karena kan gue cuman ngepromosin aja, nggak memaksakan gitu. Kalau dia mau pakai link itu ya nggak apa-apa, kalau nggak juga ya udah. Enggak sih, karena kan gue nggak memaksakan mereka main. Jadi itu ada situs yang bisa tanggung jawabnya, kayak misalnya ntar kedepannya ada gimana ada situsnya tuh yang bisa tanggung jawabnya. Ntar gue yang tanggung jawab kayak gini-gitu tuh ada. Jadi sebisa mungkin pilih situsnya tuh yang bisa tanggung jawab gitu. Ntar misalnya gue kedepannya ada masalah karena situs jadi ini, pasti dia bisa tanggung jawab. Faktor ekonomi kerap menjadi pemicu utama masyarakat dalam bertaruh. Banyak orang berbondong-bondong melakukan gambling agar menjadi kaya. Namun aktivitas judi online jelas melanggar hukum. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE. Diatur melalui setidak-tidaknya 2 peraturan perundang-undangan. Yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khususnya di pasal 303 dan Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Tantangan utamanya sebenarnya ketika teknologi sangat cepat ya, sosial media menjamur, sementara hukum itu terlambat dalam mengatur ya. Itu tantangannya. Makanya judi online ini walaupun sudah ada payung hukumnya, tetapi penegakan hukum di lapangan itu kelihatannya menemui sejumlah hambatan. Aparat penegak hukum, ya, aparat penegak hukum. Sebenarnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian itu divisi cybernya itu sebenarnya nggak diam ya, bahkan mungkin 24 jam ya.
24 jam memantau, ya melakukan penindakan, nggak bisa nggak bisa kerja satu pihak ya tadi Kominfo harus gerak, aparat penegak hukum juga harus gerak ya. Kerjasama dengan platform-platform digital juga harus kuat gitu ya untuk mencegah konten-konten yang bermuatan judi online. Nah, ini masih jadi PR, artinya kerjasamanya masih harus lebih intens lagi ya, bukan hanya tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, bukan hanya tugas aparat penegak hukum, ya bukan hanya tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi juga menjadi kewajiban kita semua ya. PR kita bersama adalah kerjasama itu harus ditingkatkan ya. Kerjasama antara penegak hukum dengan kementerian, dengan semua stakeholders lah. Dan kejahatan judi online ini juga bukan kejahatan nasional ya, tapi trans gitu. Jadi transnational crime, jadi udah kejahatan yang lintas batas negara gitu. Jadi servernya bisa di luar Indonesia, bisa pelakunya bukan orang Indonesia. Jadi ada problematika yurisdiksi juga. Jadi kalau misalnya pelakunya bukan orang Indonesia, servernya bukan di Indonesia, gimana gitu ya. Berarti kan kita harus kerjasama sama Interpol, sama penegak hukum di negara asal ya, tempat kejahatan itu terjadi. Judi online terlihat menggiurkan, namun sebenarnya menjebak. Tidak sedikit korban yang telah tergiur akan janji palsu dari judi online. Sehingga dalam hal ini, judi online telah menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, baik dalam potensi keuntungan yang didapatkan, hingga dampak negatif berupa adiksi dan permasalahan sosial lainnya. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat tegas dalam mengimplementasikan kebijakan terkait hal ini, agar dapat melindungi masyarakat dari potensi bahayanya judi online yang ditimbulkan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa keberuntungan bukanlah semata-mata mendapatkan uang dengan cepat, melainkan kebijaksanaan dan upaya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menciptakan generasi dan lingkungan masyarakat yang produktif.